Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar dimudahkan dalam menerima ilmu. Berdoa mulai. Selesai. Materi pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini adalah menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Kita akan mempelajari KD 4.18, menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis. Diharapkan setelah pembelajaran ini, anak-anak dapat menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. 2. Memberikan komentar terhadap tanggapan buku fiksi dan non-fiksi. Pada menyajikan hasil bacaan dalam forum diskusi, apa saja yang kita pelajari? Yang pertama adalah daya tarik bacaan. Yang kedua, berdiskusi tentang isi buku. Langkah-langkah menemukan daya tarik sebuah bacaan. Yang pertama adalah membaca buku secara keseluruhan. 2. Memahami makna unsur intrinsik. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal yang menarik dalam buku. Daya tarik dalam buku fiksi. Yang pertama adalah tema, yaitu makna yang dikandung dalam sebuah cerita. Yang kedua adalah tokoh atau pelaku cerita. Yang ketiga, latar atau setting, disebut juga landas tumpu cerita. Yang keempat, amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dalam sebuah cerita. Yang kelima adalah sudut pandang, merupakan cara pandang yang digunakan pengarang dalam sebuah cerita. Dan yang kelima adalah latar belakang pengarang. Yang terakhir adalah nilai-nilai dalam karya sastra, baik nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai religi, maupun nilai politik. Daya tarik dalam buku non-fiksi. Yang pertama adalah organisasi buku. Organisasi buku meliputi kerangka buku dan hubungan antara satu bagian dengan bagian lain. Yang kedua adalah isi buku, menyangkut paparan dan perincian buku serta ada kesimpulan umum. Dan yang ketiga adalah bahasa. Penggunaan bahasa yang baik dapat dinilai dari segi struktur kalimat, hubungan antar kalimat, dan diksi atau pilihan kata. Hal-hal apa yang dapat dikomentari dalam buku fiksi? Yang pertama, judul dan topik yang unik. Yang kedua, penggunaan kata-kata dan kalimat yang menarik. Yang ketiga, memuat alur dengan konflik yang menegangkan. Keempat, ending cerita yang mengharukan atau menegangkan. Dan yang kelima adalah cara pengarang dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya adalah hal-hal yang dapat dikomentari dalam buku non-fiksi. Buku non-fiksi berbeda dengan buku fiksi. Buku non-fiksi memuat informasi atau pengetahuan yang dapat menambah wawasan pembaca.
Hal-hal apa yang bisa dikomentari? Yang pertama adalah keterkaitan judul dan isi buku. Yang kedua, keterkaitan isi antar bab dan subbab. Dan yang ketiga, keberadaan gambar atau foto, ilustrasi, tabel, dan grafik dalam buku. Yang keempat, bahasa yang digunakan. Dan yang kelima adalah sistematika penulisan buku. Selanjutnya adalah berdiskusi tentang isi buku. Setelah memahami yang dikomentari, kemudian melakukan diskusi. Tujuan diskusi adalah memecahkan suatu masalah secara mufakat. Yang menjadi bahan diskusi adalah hasil observasi terhadap lingkungan sekitar atau ajuan peserta itu sendiri, atau juga menemukannya dari buku, majalah, jurnal, surat kabar, ataupun internet. Selanjutnya adalah membuat rangkuman ataupun memberikan komentar terhadap isi buku fiksi atau non-fiksi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan saat membuat rangkuman. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Yang kedua, menentukan ide pokok tiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok atau gagasan utama menjadi paragraf. Dan yang keempat, menyimpulkan hasil diskusi dari gagasan utama yang telah disusun. Dan yang kelima adalah komentar yang disampaikan harus menggunakan bahasa yang santun dan logis. Anak-anakku, demikian penjelasan tentang menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh anak-anak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.